Cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan Ibu Bapak untuk Silakan, stage Bapak ini. Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 yang memilih ikon pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Pilihannya adalah silakan ke depan Ibu di depan Masih ada podium. Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Tugu Pahlawan, Reok, Ludruk, dan Merak Jawa. Silakan Bu Afifah. Reok Ponorogo. Baik, kita akan buka. Untuk subtema kesehatan. Baik, silakan bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dihitung pada saat Baik. Ibu mulai berbicara. Silakan. Kepada paslon nomor urut 3 kami mohon bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya 93% kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah universal health coverage. Tetapi bahwa tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburse dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional cost-nya. Mohon pendapatnya. Kasih. Baik, sebentar Ibu, mohon. Sebentar Bu Risma. Ya. Dan kami persilakan kepada calon gubernur Mohon nomor tenang dulu urut Ibu Bapak, 3. mohon tenang. Mohon tenang Ibu Bapak, baik. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bu Risma. Jadi bagi saya kesehatan gratis untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih 790 miliar. Itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bagaimana pemerataan ini. Karena selama ini rumah sakit harus ke Surabaya semua. Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan di Gresik, kemudian di Sumeneb. Terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya, terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, kemudian otak, kemudian ginjal, dan kemudian juga stroke. Nah karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan rumah sakit Dr. Stomo. Dengan memfasilitasi dokter beredar ke seluruh wilayah 5 Bakorwil itu serta memberikan beasiswa untuk para dokter dan peralatan untuk di 5 Bakorwil itu. Seperti itu. Masih ada waktu Ibu? Baik, Baik, cukup. sudah cukup Ibu? Baik. Berikutnya, mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita akan menyiapkan Baik, mohon maaf Ibu, tadi kita sudah berikan kesempatan. Untuk Baik, bertanya, ya. tapi Ibu sudah mengatakan cukup, terima kasih. Berikutnya, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3, waktu 1 menit dihitung pada saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Jadi universal health coverage ini sesungguhnya reimburse-nya oleh BPJS Kesehatan itu banyak yang di bawah operasional cost. Ada penggunaan alkes tertentu, hanya di reimburse 60%. Maka RSUD tidak mau melayani itu dan kemudian dirujuk oleh berbagai rumah sakit milik Pemprov. Karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit. Nah kemudian kami ingin sampaikan, izin Bu Risma pasti paham bahwa setiap pelayanan kesehatan kalau memang itu dengan sekian spesialis pasti ada proses perizinannya. Jadi tidak bisa BIM salah BIM memberikan layanan kesehatan karena ini oversupply spesialis mana. Jadi beliau punya niat luar biasa, pemerataan layanan kesehatan harus kita lakukan. Tapi kami izin Bu Risma juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan lebih baik. Terima kasih, waktu habis. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Ibu. Iya, terima kasih ya. Saya kok berharap kita lebih punya inisiatif yang juga lebih progresif lagi.
Karena memang BPJS tidak mengcover banyak hal, terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual, kemudian juga korban KDRT itu juga tidak di-cover. Kemudian juga anak-anak yang menderita ODA itu juga kemudian tidak di-cover. Andai kan kita punya komitmen politik dan komitmen anggaran, misalnya BPJS pun tidak bisa mengcover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan mengcover biayanya. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan kesehatan itu juga sangat penting, misalnya bagi kerja-kerja yang berisiko seperti nelayan dan juga petani. Mengapa kemudian itu tidak kita lakukan? Maka Lulu Lukman kalau jadi gubernur, semua kelompok-kelompok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya dengan anggaran yang memadai. Dan kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran. Jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan? Cukup, baik. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon gubernur. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Ya. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih icon pertanyaan yang ada di LED. Dan icon yang dipilih adalah masih ada Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Merak Jawa, Tugu Pahlawan, dan Ludruk. Gunung Bromo. Bromo. Gunung ya, Bu, Bromo, ya? Baik. Kita akan buka untuk subtema Gunung Bromo adalah subtema pendidikan. Subtema pendidikan ini akan diberikan pertanyaannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Waktu Ibu bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan Ibu. Ya, kalau dilihat angka putus sekolah, anak usia 15 sampai 22 tahun di Jawa Timur ini cukup tinggi. Karena itu bagaimana bisa, terutama untuk anak usia 15 sampai 22 tahun ini, mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik di Jawa Timur. Ya, itu saya kira, namun untuk mencapai itu tentunya ada sekolah-sekolah dasar yang harus pula di-cover supaya bisa. Terima kasih, waktu Terima habis kasih. Ibu. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda terima kasih berbicara. ya. Jadi persoalan yang terkait dengan partisipasi sekolah itu tentu ada beberapa hal. Mungkin pertama ada daya dukung keluarga yang tidak memungkinkan sehingga mereka bersekolah. Mungkin keterjangkauan akses terhadap sekolah itu juga yang tidak tercukupin. Dan yang ketiga ya memang tidak ada kemampuan untuk kemudian menyelesaikan sekolahnya karena faktor kemiskinan. Maka kami memiliki komitmen Ibu, kalau kita jadi gubernur kita akan menggratiskan sekolah khususnya agar tuntas sekolah tingkat SMA, SMK dan madrasah aliyah tanpa kecuali. Bukan hanya gratis sekolahnya tapi juga gratis seragamnya, sepatunya dan bahkan pulsanya. Karena ini yang kemudian juga akan menghidupkan ekosistem keekonomian di Jawa Timur dengan adanya itu. Nah yang kedua lebih progresif lagi, maka penting bagi kita untuk menatap masa depan. Kalau kita ingin sumber daya manusia di Jawa Timur itu unggul apalagi mendunia, maka sudah waktunya dong kita juga akan memberikan pendidikan itu hingga sampai sarjana. Dan kita akan memberikan afirmasi untuk anak-anak perempuan, anak-anak rentan, anak-anak yatim, anak telantar dengan beasiswa sampai tuntas perguruan